Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Safela. Saya dari kelas PMM 3 semester 5. Maksud dari pembuatan video ini adalah untuk mengutarakan jawaban pada ujian mid semester ganjil pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Untuk soal pertama yaitu jelaskan konsep sosiologi pendidikan yang terdiri dari definisi, latar belakang, dan tujuan. Nah, definisi dari sosiologi pendidikan. Secara etimologis, sosiologi pendidikan itu berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang terdiri dari kata socius dan logos. Socius yang memiliki arti kawan atau berkawan ataupun bermasyarakat, sedangkan logos memiliki arti ilmu atau bisa juga berbicara tentang sesuatu. Dengan demikian, secara istilah, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang masyarakat, atau dalam secara umum, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Nah, sementara pada istilah pendidikan, secara etimologis memiliki padanan kata dari education yang berasal dari bahasa Inggris dan al-tarbiyah, al-ta'lim, al-ta'dib, dan al-riyadah dalam bahasa Arab. Jadi, pengertian pendidikan secara sederhana adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Nah, definisi dari sosiologi pendidikan dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang membahas dan diterapkan dalam memecahkan segala masalah yang ada dalam pendidikan, terutama dalam interaksi sosial antara peserta didik dengan lingkungan, guru, dan sesamanya. Begitu juga dalam melihat gejala-gejala sosial yang berkembang dalam sistem pendidikan, sehingga aspek-aspek sosiologi yang ada dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, guna tercapainya kemajuan dalam bidang pendidikan. Definisi sosiologi pendidikan secara umum yaitu sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis. Untuk latar belakang dari sosiologi pendidikan, nah jadi sejarahnya dulu, perkembangan ilmu sosiologi pendidikan dimulai dari Lester F. Ward yang dianggap sebagai penerus gagasan timbulnya studi baru ini. Sedangkan pelopor sosiologi pendidikan dalam arti formal adalah John Dewey yang menerbitkan bukunya yang berjudul School and Society tahun 1889. Perkembangan sosiologi pendidikan semakin pesat, sehingga pada tahun 1916 ditandai dengan sosiologi pendidikan yang dikuliahkan pertama kali oleh Henry Suzzalo pada tahun 1910 di Teachers College, Universitas Columbia. Selanjutnya, pada tahun 1916 di Universitas New York dan Columbia didirikan jurusan Sosiologi Pendidikan. Perkembangan sosiologi pendidikan pun terjadi pada Indonesia, diawali
hanya sebagai ilmu pembantu belaka. Namun, seiring timbulnya perguruan tinggi dan kesadaran bahwa sosiologi sangat penting dalam menelaah masyarakat Indonesia yang sedang berkembang, maka sosiologi yang salah satunya sosiologi pendidikan menempati tempat yang sangat penting dalam daftar kuliah di beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Di Indonesia, baru pada tahun 1967, sosiologi pendidikan dikuliahkan pertama kali di IKIP Negeri Yogyakarta pada jurusan didaktik kurikulum. Dan untuk tujuan sosiologi pendidikan, adapun beberapa tujuan dalam sosiologi pendidikan, yaitu yang pertama, sebagai analisis proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu hal penting dalam masyarakat karena dengan adanya sosialisasi akan membuat antar manusia saling mengerti dan memahami satu sama lainnya. Yang kedua, sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan di sini dapat membuat seseorang bertambah mengerti, maju, dan memiliki perkembangan dalam hal keilmuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, sebagai analisis sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Misalnya, bisa berupa interaksi sosial dan hubungan warga sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Nomor 4 ini, pendidikan berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang dapat mencapai kebudayaan yang tinggi. Makanya, sosiologi pendidikan dapat sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Yang kelima, sebagai dasar menentukan pendidikan. Yang keenam, sebagai sosiologi terapan. Sosiologi terapan melaksanakan prinsip-prinsip sosiologi pada semua proses pendidikan. Makanya tujuannya yaitu sebagai sosiologi terapan. Yang ketujuh, sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Untuk jawaban pada soal nomor 2, yaitu menganalisis interaksi sosial yang terjadi selama pandemi COVID yang ada di sekitarmu. Nah, jadi pertama kita harus mengetahui apa itu pengertian dari interaksi sosial dan apa saja syaratnya. Pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi di antara keduanya. Sedangkan syarat dari interaksi sosial yaitu yang pertama, terjadi kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Dalam melaksanakan interaksi sosial di sekitar saya, sebenarnya sudah berjalan seperti biasa sebelum pandemi ataupun pandemi, tidak ada bedanya, tetapi hanya menjaga jarak saja. Misalnya pada saat Lebaran Idul Fitri, sebelum terjadinya pandemi, saling silaturahmi sangat ketat dan mengunjungi rumah tetangga. Tetapi karena terjadinya pandemi, walaupun kerabat dibatasi dalam misalnya berjabat tangan, karena kan pandemi harus menghindarkan kontak fisik. Walaupun tidak terjadi kontak fisik secara langsung, namun interaksi sosial tetap berjalan karena di situ ada komunikasi. Pada soal ketiga, yaitu tentang menganalisis ruang kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan secara daring. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa ruang kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan secara daring.
Jadi pertama kita harus tahu apa itu pengertian dari sistem sosial. Nah, jadi pengertian sistem sosial adalah keterkaitan yang teratur antar individu sehingga membentuk totalitas. Nah, makanya dapat dikatakan ruang kelas sebagai sistem sosial itu karena di dalam ruang kelas yang terdiri atas guru, murid, dan manajemen sekolah itu saling terkait atau saling adanya ketergantungan antara guru dengan murid, kemudian murid dengan guru, ataupun guru dan murid dengan manajemen. Nah, jadi karena saling keterkait, kemudian di dalam ruang kelas tersebut adanya sistem interaksi sosial. Kenapa terjadi interaksi sosial di dalam ruang kelas tersebut? Karena dari elemen-elemen ruang kelas yaitu murid, guru, dan manajemen sekolah itu mereka saling sepakat atau karena adanya kesepakatan maka proses interaksi sosial di dalam ruang kelas dapat terjadi. Karena interaksi sosial kan adanya komunikasi, makanya karena terjadinya kesepakatan antara guru dengan murid untuk belajar, makanya terjadilah interaksi sosial. Itu dilakukan secara daring karena kita pandemi. Itu bisa saja dilakukan karena adanya kesepakatan dengan melalui handphone, yaitu misalnya memanfaatkan beberapa aplikasi untuk melanjutkan pembelajaran secara daring, misalnya aplikasi Zoom, yaitu guru bisa memberikan materi kepada murid dengan secara video call. Jadi ruang kelas tetap berjalan sebagai interaksi dan juga sebagai sistem sosial. Itulah bagian dari A. Untuk bagian B ya, yaitu teori ruang kelas, di mana menggunakan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif dan gaya kepemimpinan dosen, dan teacher center, learner center. Nah, jadi pendekatan interaksi dalam teori ruang kelas itu terbagi menjadi 3, yaitu perilaku dominatif atau integratif, yang kedua gaya kepemimpinan dosen, dan yang ketiga teacher center dan learner center. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku dominatif atau integratif yang dilakukan secara daring. Nah, jadi sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari perilaku dominatif atau integratif. Perilaku dominatif itu berkaitan dengan posisi guru sebagai sumber materi bagi murid, lalu murid dianggap sebagai makhluk yang senantiasa harus dibimbing dan diarahkan oleh guru. Sedangkan pengertian dari perilaku integratif yaitu berkaitan dengan posisi guru sebagai sumber motivasi dan inspirasi bagi murid. Kemudian murid didorong untuk mencari sendiri pengetahuan dan kebenarannya. Nah, jadi ini kan proses pembelajarannya dilakukan secara daring, yaitu memanfaatkan handphone sebagai alat media pembelajaran dan menggunakan aplikasi Zoom ya, bisa tatap muka juga walaupun berjauhan. Nah, jadi perilaku dominatif atau integratif. Perilaku dominatif atau integratif dalam pembelajaran itu hanya posisi guru, yaitu posisi guru. Jadi misalnya mereka melaksanakan pembelajaran hari ini yaitu Zoom, misalnya gini,
posisi guru tuh hanya memberikan materi. Kalau bagian dominatif ya, posisi guru hanya memberikan materi, kemudian si murid hanya mendengar, kemudian mencatat. Sedangkan integratif, misalnya guru hanya memberikan judul besarnya saja, lalu murid ditugaskan untuk mencari pengetahuan tentang judul tersebut, yaitu bisa dicari dengan membaca beberapa literatur dari buku Google ya, karena kan kita pandemi jadi nggak bisa pergi ke perpus, yaitu dengan membuka aplikasi Google Book. Selanjutnya, untuk pada bagian gaya kepemimpinan dosen, jadi gini, gaya kepemimpinan dosen dalam pembelajaran itu dapat mempengaruhi produktivitas murid di dalam ruang kelas. Lalu gaya kepemimpinan dosen atau guru itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu autokratik, yang artinya kepemimpinan yang otoriter yang tidak memberikan ruang bertukar pendapat atau pandangan antara guru murid. Yang kedua, demokratik, artinya adanya ruang untuk bertukar pandangan atau pendapat dan kebaikan bersama dikonstruksikan secara bersama melalui musyawarah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada laissez-faire, artinya kepemimpinan yang cuek, di mana peserta didik diperbolehkan melakukan apa saja apabila dipandang penting untuk dilakukan. Nah, secara daring, gaya kepemimpinan pun berpengaruh juga untuk bagi produktivitas murid. Walaupun tidak tatap muka, tapi secara daring bisa dilakukan dengan menggunakan handphone ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi pada bagian autokratik itu sama aja ya dengan laissez-faire, cuman autokratik itu dia kepemimpinan yang tidak memberikan ruang pendapat. Artinya di sini guru hanya berbicara saja dan tidak memberikan murid kesempatan untuk berpendapat. Sedangkan demokratik ini bagus ya untuk diterapkan dalam pembelajaran, karena guru itu memberi kesempatan kepada murid untuk bertukar pendapat dan ditarik kesimpulan dengan musyawarah. Selanjutnya yang ketiga, laissez-faire, ini sangat tidak dianjurkan ya dalam pembelajaran, karena di sini kepemimpinan guru tuh yang sangat cuek, di mana peserta didik diperbolehkan apa saja yang dipandang penting untuk dilakukan. Artinya sama saja ya, guru itu tidak peduli dengan apa yang murid lakukan. Misalnya dengan secara daring, di sini guru membiarkan sesuka hati murid melakukan apa, walaupun dikasih tugas murid tidak mengerjakan, itu pun guru cuek saja. Nah, itu dia dilakukan secara daring. Selanjutnya ya, pada bagian teacher center atau learner center. Nah, dalam hal ini proses belajar mengajar itu berpusat pada guru atau berpusat pada pelajar. Jika berpusat pada guru akan membentuk ketergantungan murid pada guru. Sementara jika berpusat pada murid akan membentuk kemandirian pada murid. Jadi pendekatan berpusat pada murid itu lebih efektif karena memberikan mandiri. Sebenarnya teacher center atau learner center ini 11-12 ya dengan perilaku integratif atau dominatif dosen. Jadi saya tidak banyak menjelaskan karena hampir sama dia pengertiannya. Oke, baiklah, itu saja jawaban dari saya. Saya akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.